Dari film Mickey Mouse pertama buatan Disney yang masih hitam putih, lalu animasi di tampilan layar aplikasi yang kita gunakan, sampai loading screensaver DVD yang selalu bikin kita gregetan karena kotaknya nggak pernah mantul tepat di pojokan. Gotta believe. Maybe we could have some sort of riddle, Wait for it. like something that you have to look for. Sort of a where's Waldo? All right, let's quit while we're ahead. Tanpa kita sadari, animasi ada di mana-mana. Kita pernah, bahkan sering melihatnya, dan tanpa disadari, itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Tapi apakah kalian pernah kepikiran gimana cara bikinnya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Nathan dan pada video kali ini kita akan belajar tentang animasi 2D dengan menggunakan software Adobe After Effects. Apa saja sih yang bakal kita pelajari? Pertama, kita akan mempelajari tentang 12 prinsip dasar animasi, tampilan layar menu pada After Effects, cara mengimpor aset, object properties, cara memainkan keyframe, lalu menganimasikan sebuah objek dengan menggunakan prinsip slow in and slow out. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke tutorialnya. Di dalam animasi, ada 12 prinsip dasar yang membantu membuat animasi menjadi lebih hidup dan realistis. Prinsip ini diperkenalkan pada tahun 1981 oleh dua animator Disney, Ollie Johnston dan Frank Thomas, dalam buku mereka The Illusion of Life, Disney Animation. Prinsip-prinsip ini dikembangkan dari pengalaman para animator Disney sejak era 1930-an. Prinsip-prinsip tersebut antara lain squash and stretch, anticipation, staging, straight ahead and pose-to-pose action, follow through and overlapping action, slow in and slow out, arcs, secondary action, timing, exaggeration, solid drawing, appeal. Dari ke-12 prinsip di atas, yang akan kita gunakan hari ini adalah slow in and slow out. Dalam dunia nyata, setiap objek mengalami percepatan saat mulai bergerak dan melambat sebelum berhenti. Prinsip ini membantu animasi menjadi lebih alami dan realistis. Sebelum mulai, kita berkenalan dulu dengan beberapa menu dasar di Adobe After Effects. Pertama ada Project Panel, yaitu tempat mengimpor dan mengelola aset. Bisa berupa gambar, video, atau file vektor dari Illustrator. Kemudian ada Composition Panel, yaitu tempat untuk kita melihat preview dari animasi yang akan kita buat. Kemudian ada Timeline Panel, yaitu tempat kita mengatur layer, keyframe, dan efek dari animasi. Setelah kita memahami tampilan dasar ini, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang kita masuk ke tahap mengimpor sebuah aset. Caranya cukup gampang, kalian cuma perlu ke file, terus kalian pilih import, klik file, terus kalian tinggal tarik dan pilih file mana yang mau kalian ambil. Di sini aku pilih aset Adobe Illustrator, klik import, lalu kalian pilih jenis importnya itu composition karena nanti lebih banyak yang bisa diatur. Terus klik OK, dan sekarang lanjut ke tahap selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, kita akan belajar tentang properties dari sebuah objek, kemudian kita akan mentransformasi atau mengaturnya. Pertama yang kita lakukan adalah memindahkan file tadi yang ada di panel project, kita pindahkan ke panel timeline. Lalu kalian pilih tanda panah kecil di bawah ini, terus kalian pilih transform, pilih lagi tanda panahnya, terus kalian pilih position sama rotation. Jadi dari semua properties ini, anchor point, position scale, rotation opacity, yang kita akan gunakan itu hanya dua, yaitu position dan rotation. Nah, position itu untuk mengatur posisi dari objeknya. Posisi yang bisa diatur adalah x-axis atau kiri kanannya seperti ini, dengan menggerakkan angka ini sebelah kiri. Lalu untuk atas bawahnya kita tinggal gerakkan aja angka ini sebelah kanan yang 421 itu, seperti ini dia. Gerakannya atas bawah atau y-axis. Sedangkan kalau untuk rotation itu gampang juga, itu dia angkanya ini dimaksudkan adalah derajat putarannya maksimal sampai 360 derajat. Sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu keyframe. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyframe. Jadi keyframe itu pada timeline gampangnya adalah seperti sebuah titik yang menandai perubahan suatu properti dari objek.
Jadi itu bisa kita taruh di awal, bahkan sampai akhir timeline itu kita atur, terserah kita. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi, yang bakal kita mainkan propertiesnya itu adalah position dan rotation. Nah, untuk memulai menggunakan fitur keyframe itu gampang banget. Kalian hanya perlu klik simbol stopwatch yang di samping tulisan properties itu tadi. Kalian klik yang rotation sama position. Lalu kalian tinggal geser titiknya ke timeline manapun. Misal aku geser ke detik keempat. Nah, di detik 4 ini kita bisa merubah propertiesnya sehingga nanti akan terjadi sedikit animasi. Misalnya aku ubah positionnya, kan tadi positionnya ini di tengah. Terus di detik keempat aku pilih positionnya dia nanti jadi bergerak ke atas seperti ini. Nah, jika kalian putar lagi klipnya, kalian putar timeline-nya lagi, objeknya akan bergerak ke atas. Nah, untuk kecepatan perubahan gerakan atau animasinya itu, kalian atur dengan merubah keyframe-nya. Nah, aku kembali lagi ke detik keempat ini, aku naikkan. Nah, terus keyframe-nya aku geser. Jadi semakin jauh keyframe awal dan keyframe akhir, kalau gap-nya semakin jauh, maka animasinya akan lambat. Jadi perubahannya itu lambat banget. Bisa kalian lihat di sini. Sedangkan jika aku geser keyframe akhirnya deket banget sama keyframe awal, maka perubahan animasinya itu akan bergerak dengan cepat seperti ini. Nah, hal yang sama juga bisa diaplikasikan ke properties lainnya. Selanjutnya kita akan memainkan animasi slow in slow out. Untuk objek ini, yaitu kita akan memainkan keyframe-nya. Saat kita memainkan keyframe-nya, kita pastikan dulu awal dan akhir sebuah animasinya. Nah, di sini kita coba bikin posisinya di ujung, ukurannya kita kecilin sedikit. Lalu kita keyframe di awal, posisinya sebelah kiri, di detik ke-0. Lalu untuk detik ketiga itu kita jadikan akhir animasi. Lalu kita geser seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ada gerakan kaca, kecepatannya normal, konstan, tidak berubah. Agar terjadi perubahan kecepatan, kita perlu menambahkan keyframe di pertengahan animasi seperti ini. Seperti ini. Kita coba dulu. Apakah bisa? Mungkin kita perlu padatin lagi jaraknya seperti itu. Nah, seperti itu. Untuk mencapai hasil seperti itu, kita mainkan jarak dan juga jumlah keyframe sehingga kelihatan slow in dan slow out. Nah, biar lebih variatif lagi, kita mainkan juga rotasi dari objek ini seperti berikut. Kita pasang dulu di awal, dia belum rotasi, kita pasang keyframe di ini detik awal. Lalu untuk akhir animasi kita pasang keyframe juga, cuman yang agak tricky, kita pasang coba dia 1, jadi dia putar 360 seperti ini. Biar lebih realistis, mungkin kita juga mainkan rotasi di keyframe yang pertengahan ini. Jadi mungkin pas dia nyampe keyframe kedua, kecepatan itu 1. Kecepatannya 1 seperti ini. Kecepatannya 1. Terus pas nyampe keyframe ketiga, kita bikin kecepatannya jadi 2. Kita lihat dulu animasinya. Nah, terus kita lihat lagi, biar lebih natural lagi, kita tambah lagi keyframe di keyframe keempat. Kita tambahkan rotasi, misalnya keyframe rotasi, kita atur dia jadi, sebentar, kita atur jadi -1. Kita lihat, jangan lihat dia
animasinya lebih natural karena rotasinya bermain juga. Ada perubahan kecepatan rotasinya sama perubahan kecepatan rodanya berputar. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut ke tahap exporting. Sekarang kita masuk ke tahap ekspor. Caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu pergi ke export, terus kalian add to render key. Ini antrian render. Lalu kalian perlu ke export, terus pilih Adobe Media Encoder. Dan tunggu saja. Ini aplikasinya lagi pop up. Terus harusnya dia muncul di sini composition yang kita buat tadi. Lalu pastikan ini atur formatnya sesuai dengan kalian. Kalau aku bikin dia H264, terus aku tinggal pilih untuk ekspor. Caranya tinggal ke file, terus kalian start key atau jalankan antrian rendernya. Enter. Dia lagi loading. Dan sudah jadi. Baik, itu saja sekian untuk video tutorial After Effects kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.